Merly mempunyai hobi mendaki gunung. Akhir pekan ini, dia pun telah merencanakan untuk mendaki bersama pacar dan teman-temannya, yang juga kebetulan pecinta mendaki gunung. Merly bekerja di sebuah bank swasta sebagai teller. Karirnya setelah lulus kuliah cukuplah cemerlang. Ini adalah pekerjaan pertamanya. Tidak banyak menyebarkan lamaran, hanya 2 surat dan ini diterima. Dalam kerjanya 2 bulan saja, ia sudah bisa beradaptasi dan mendapat banyak teman. Salah satunya Yuli, teman sesana Taylor. Ia lebih senior, lebih tua 2 tahun dari Merly, dan sangat kebetulan Yuli juga punya hobi mendaki gunung. Mereka sudah pernah mendaki gunung, namun kali ini mereka berencana mengajak lebih banyak teman. Kali ini Merly bersama pacarnya Johnny, lalu Yuli mengajak pacarnya juga Toby. Bersama mereka ada 3 teman lagi, Ian, Adrian, dan Ramdan. Mereka bertiga adalah tim marketing lapangan, dan mereka memang pendaki gunung juga. Mereka bertiga lebih tua lagi dari Merly dan Yuli. Namun, mereka sudah akrab sekali seperti sudah kenal lama, bahkan seperti teman sejak sekolah. Semua sudah dipersiapkan. Seperti biasa, mereka sudah saling mengingatkan, membawa perlengkapan lengkap, karena mereka akan mengejar target untuk melihat sunset dan menginap 1 malam di puncak gunung. Sehingga mereka harus bawa perlengkapan yang memadai, baik makanan, bahkan obat-obatan. Long story short, di pagi itu pun, mereka memulai mendaki hingga siang menyingsing, dan mereka beristirahat di tengah perjalanan. Dalam perjalanan, Yuli sempat terpeleset, sehingga mereka agak memperlambat ritme pendakian. Namun di peristirahatan itu, mereka baru sadar, kaki Yuli sudah bengkak. Yuli terlihat pucat dan sedikit lemah. Yuli tidak mau mengecewakan temannya, makanya dia tidak mau berhenti. Namun teman-temannya sudah prihatin, apalagi pacarnya. Toby meminta Yuli untuk berhenti, mengajaknya untuk kembali turun gunung. Merly pun setuju karena tidak mungkin ia memaksakannya. Biar Merly dan pacarnya, Johnny yang melanjutkan, tidak apa-apa. Yuli akhirnya menyerah setelah dibujuk. Namun Ian, Adrian, dan Ramdan tetap melanjutkan perjalanan bersama Merly dan Johnny karena sudah kepalang tanggung. Yuli dan Toby akhirnya berpamitan, mereka pun turun. Teman-teman hanya berpesan untuk jangan buru-buru, bisa menunggu di pos bawah. Biasanya banyak pendaki lain sehingga bisa turun bersama-sama. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, mendaki gunung yang cukup terjal itu. Mereka juga bertemu beberapa pendaki juga sewaktu perjalanan. Dan perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka mencapai puncak tepat waktu dan dapat menikmati sunset. Ian dan Ramdan menyiapkan tenda. Ada 2 tenda cukup besar yang mereka bawa. Rencananya, 1 tenda untuk Merly dan Yuli. Sedangkan satunya yang lebih besar lagi bisa memuat 5 orang. Cocok untuk Johnny, Toby, Ian, Adrian, dan Ramdan. Masing-masing membagi tugas. Johnny membantu Merly menyiapkan makanan, sedangkan Adrian mengumpulkan kayu bakar. Dari masak makanan yang dibawa mereka hingga ngopi, sambil berpesta, mereka lewatkan tak terasa sudah hampir malam. Adrian kemudian mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Minuman keras. Merly kaget dan marah karena mereka punya aturan mendaki. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan hal tak senonoh, tidak minum minuman keras, banyak pantangan yang harus mereka ikuti. Karena dari beberapa cerita memang ada penjaga gunung yang tidak senang. Adrian menolak. Katanya tidak apa-apa karena dulu dia sudah sering seperti ini. Bahkan teman-teman sependakian lainnya juga cerita ke Adrian tidak apa-apa. Adrian berusaha keras mengambil dukungan Merly. Tidak perlu meminta persetujuan Ian dan Ramdan, karena mereka berdua suka minum-minum. Langsung buka kalengnya dan menenggak tanpa bilang apa-apa. Merly dan Johnny awalnya tidak mau, cukup temannya bertiga yang berpesta minuman. Namun setelah beberapa lama mereka saling bercanda. Akhirnya Johnny duluan luluh, karena diejek dibilang lelaki lemah kalau tidak minum-minum. Merly yang awalnya tidak setuju pun, akhirnya perlahan ikut ke dalam suasana. Merly ikut minum, awalnya sedikit, namun ketika sudah terbawa suasana, ia terus menambah. Apalagi malam itu cukup dingin, api unggun tidak cukup untuk menghangatkan mereka. Mereka terus berpesta minuman keras hingga tak sadarkan diri. Sebenarnya itu memang rencana Adrian, jika memang punya kesempatan. Ketika Johnny sudah tak sadarkan diri, ia pun mengajak Ian dan Ramdan membowong Merly masuk ke dalam tenda dan meninggalkan Johnny tertidur di luar sana ditemani api unggun. Dalam tenda itulah ketiga pria rusak itu beraksi, membuka semua apa yang menempel di tubuh Merly yang sudah tak sadarkan diri. Ketiga pria itu kuat minum. Mereka masih tersadar dan cukup energi untuk merudal paksa Merly. Malam yang sangat mengerikan, mereka berempet berada dalam tenda hingga pagi menyingsing.
Johnny terbangun karena cahaya matahari terbit. Ia kaget karena kedinginan dan terang. Api unggun sudah padam. Ia melihat sekeliling sudah tidak ada siapa-siapa. Johnny mencari ke tenda besar. Ia tidak menemukan Ian, Adrian, dan Ramlan. Johnny segera berlari ke tenda satunya lagi. Ia kaget dan tersentak melihat pacarnya, Merle, tertidur tanpa mengenakan sehelai benang pun. Terlihat badannya berantakan, rambut acak-acakan. Johnny sangat sulit mengingat malam itu. Namun ia sudah bisa menebak apa yang terjadi semalam. Ia hanya bisa tersudut memukul kepalanya sambil menatap Merle. Hingga terdengar suara gaduh di luar, beberapa pendaki melewati tenda mereka. Johnny kaget dan segera membangunkan Merle dan menyuruhnya cepat berkemas tanpa mau bertanya apa yang terjadi. Sambil Merle berkemas walau masih kelelahan dan kebingungan, Johnny keluar tenda dan melihat apa kegaduhan yang terjadi. Banyak sekali pendaki yang berkerumunan. Ternyata mereka menemukan 3 mayat di lereng. Mereka ribut sekali karena mereka ingin mengevakuasi mayat itu sambil menunggu tim penyelamat. Johnny kaget karena mendengar 3 orang. Apakah mereka Ian, Adrian, dan Ramdan? Apalagi desas-desus mengatakan mereka meninggoy tanpa mengenakan busana. Setelah berpakaian lengkap, Merle keluar juga dari tenda dan mencoba mencari apa yang mereka gaduhkan. Johnny dan Merle mendengar percakapan para pendaki lain. Semua sudah menduga ketiga pria itu melakukan hal yang dilarang. Apalagi sekitar tenda banyak bekas kaleng minuman keras. Mereka menanyakan Johnny dan Merle juga tentang apa mengenal mereka. Tidak bisa menutupi rahasia. Johnny dan Merle pun bercerita kalau mereka berpesta minuman keras malam itu. Namun setelah itu, semua tak sadarkan diri karena sudah teler. Ada yang mereka alami, namun tidak bisa diceritakan. Hingga mereka menuruni gunung untuk membuat laporan. Di sanalah Merle bercerita semua apa yang dia ingat. Johnny kaget dan menangis sekencang-kencangnya. Betapa bodohnya dirinya tidak bisa menjaga Merle. Merle mengatakan sebenarnya ia juga tidak terlalu sadar. Namun, ia sepertinya bisa menebak apa yang telah terjadi. Karena di subuh hari, ia sempat terbangun dengan badan yang kesakitan. Dengan mata sayup-sayup, ia sempat melihat Ian, Adrian, dan Ramdan tanpa mengenakan busana berlari keluar tenda sambil berteriak, "Tolong jangan ganggu kami! Ampun!" Lalu seperti ada suara wanita yang tertawa hihi. Ini biasanya ia dengar di film hantu. Suaranya adalah suara kuntilanak. Merle hanya lemah. Ia hanya bisa melanjutkan tidurnya karena ia masih sedikit teler. Hingga Johnny membangunkannya di pagi hari.